Oke, kita lanjutkan kembali di part berikutnya ya. Nah, kita akan bahas nih part yang kedua ini kita akan membahas khusus mengenai Kerajaan Medang Kamulan ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa Kerajaan Medang Kamulan ini merupakan apa? Merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno ya. Perbedaannya apa? Letak ibu kotanya ya. Kalau wilayahnya sama ya. Jadi Kerajaan Mataram kuno ini letak ibu kotanya di wilayah Jawa Tengah, sedangkan Kerajaan Medang Kamulan letak ibu kotanya di wilayah Jawa Timur. Yang sebelumnya mengalami perpindahan ya, perpindahan ibu kota oleh dinasti yang ketiga, dinasti yang baru yang bernama dinasti Isyana ya. Nah, Anda bisa lihat di sebelah kanan ini ada foto salah satu candi bukti dari Kerajaan Mataram yang berada di wilayah Jawa Tengah. Ini Candi Sambisari. Dulu sebelum dipugar ini masih rata dengan tanah gitu ya, terkubur. Nah, setelah dipugar akhirnya terlihat bentuk candinya seperti ini ya. Oke, kita akan bahas mulai dari lokasi dan sumber sejarahnya terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan ya di dalam hubungannya dengan kerajaan yang lain bahwa lokasi dari ibu kota Kerajaan Medang ini berada di Watugaluh, di wilayah Jombang, Jawa Timur. Anda bisa lihat di sebelah kanan di sini ada foto petanya. Nah, ini ada Watugaluh, wilayah Jombang, ya. Wilayah Jombang di wilayah Jawa Timur. Ya. Nah, sumber prasastinya atau sumber sejarahnya itu dari prasasti ya, bernama Prasasti Paradah tahun 943 dan Prasasti Anjuk Ladang tahun 973 ya, dan Prasasti Paradah tahun 943 ya. Ini adalah sumber sejarahnya ya, ada di dalam prasasti disebutkan mengenai kerajaan tersebut ya. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disebutkan mengenai Kerajaan Medang dan hubungannya dengan Kerajaan Mataram kuno. Ya, jadi Kerajaan Medang ini merupakan kelanjutan dari Mataram kuno yang dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, sekarang kita tahu siapa yang memindahkan. Nah, orangnya bernama Empu Sindok. Dialah orang yang mendirikan dinasti yang ketiga bernama dinasti Isyana. Anda harus garis bawahi ya. Ya, dinasti Isyana. Kalau Mataram kita tahu ada dua dinasti besar, yakni Sanjaya dan Shailendra. Ini sebenarnya adalah wilayah Jawa Timur, ibu kotanya dipindahkan ke wilayah di wilayah Jawa Tengah, dipindahkan ibu kotanya yang tadinya di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Gitu ya. Apa alasan pindahnya? Nah, sekarang kita bahas kenapa harus dipindahkan, ya. Siapa yang memindahkan? Empu Sindok. Kenapa dia harus memindahkan ibu kotanya? Nah, karena ketika pada masa itu, karena Mataram ini berada di wilayah Jawa Tengah, ya, bahkan di dekat kaki gunung-gunung Merapi, ya, yang kita tahu sampai sekarang pun bahkan masih aktif dan sempat beberapa kali dalam peringatan ya, artinya sedang siaga gitu ya, Gunung Merapi di wilayah Jawa Tengah ya. Nah, bahkan ketika itu ya pada masa kerajaan ini pernah terjadi letusan Gunung Merapi yang maha dahsyat disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik. Nah, alasan utama inilah yang menurut para ahli yang membuat kerajaan Medang ini harus dipindahkan ya ibu kotanya ke wilayah Jawa Timur gitu ya. Yang tadinya di Jawa Tengah. Ya. Nah, yang kedua menurut para ahli, ya, tadi yang utamanya jelas. Yang kedua adalah karena pada masa tersebut sering terjadi perebutan tahta dalam istana. Ya. Maka untuk menghindari hal tersebut, maka dipindahkanlah kekuasaan dari Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur. Nah, Anda biar lebih paham, nah ini adalah peta dari Kerajaan Medang Kamulan. Ya. Di peta Kerajaan Medang Kamulan ini, Anda bisa lihat ya di sekitar sini yang warnanya agak gelap ya, pertengahan lah ini seperti ini nih ya. Nah, ini merupakan semua kemungkinan wilayah dari Kerajaan Medang Kamulan ya, termasuk ini nih. Ya.
Sedangkan yang paling terang yang di sini ini luar dari wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Oke, kita akan bahas dulu dari mulai Mataram ya. Mataram ini kan ada di sebelah sini ya, di wilayah Jawa Tengah. Nah, Anda bisa lihat di sini ibu kota kerajaan Mataram itu di wilayah sini, dan ini berdekatan dengan Gunung Merapi. Nah, ini. Ketika terjadi gempa bumi akibat gunung meletus, nah Gunung Merapi meletus, akhirnya mau tidak mau, karena di sini saking dekatnya dengan Gunung Merapi, dipindahkanlah kerajaan tersebut ke wilayah Watu Galuh, ya. Yang notabene jauh dari Gunung Merapi. Ya, ini kalau misalkan gunung yang masih aktif yang kemungkinan akan meletus itu sampai sekarang Anda bisa lihat. Nah, ini yang berwarna merah ya. Segitiga berwarna merah. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Oke. Jadi asalnya di sini dipindahkan ke sini. Oke. Nah, terus di sini juga Anda bisa melihat warna yang berbeda di antara wilayah-wilayah tersebut ya. Ada yang paling gelap ini, ada yang agak terang, ada yang paling terang. Apa perbedaannya? Nah, kalau misalkan wilayah yang berwarna gelap ini, paling gelap, ini adalah wilayah inti dari Kerajaan Medang Kamulan ya. Paling intinya. Ya, kekuasaan paling inti. Sedangkan ini yang berwarna agak terang sedikit lah gitu ya. Nah, ini adalah wilayah dari Kerajaan Medang Kamulan. Jadi ini luas sekali. Ini wilayah intinya, sedangkan ini adalah wilayah Medang Kamulan. Nah, jadi ini adalah peta dari Kerajaan Medang Kamulan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kondisi sosial politiknya ya. Kondisi sosial politiknya dimulai dari urutan penguasanya. Urutan penguasanya ya mulai dari Empu Sindok yang mendirikan kerajaan tersebut dan memindahkan kerajaan sebelumnya. Lalu dilanjutkan oleh Sri Isyana Tunggadewi, Sri Makutawangsa Wardana, Dharma Wangsa, dan yang terakhir adalah Erlangga. Nah, bagaimana kondisi politiknya dimulai dari tahun 990 Masehi atau abad ke-10 ini? Dharma Wangsa, rajanya, pernah menyerang Sriwijaya dan menguasai pesisir pantai Sriwijaya. Sriwijaya di wilayah mana? Di wilayah Palembang, ya, di wilayah Sumatera. Sehingga harus melewati laut ya, dari Jawa ke Sumatera. Nah, ketika pesisir ini dikuasai oleh pesisir pantai Sriwijaya ini dikuasai oleh siapa? Oleh Dharma Wangsa, Kerajaan Medang Kamulan, sehingga mengakibatkan Sriwijaya ini tidak mampu melakukan hubungan luar negeri. Karena ketika itu hubungan luar negeri itu harus melalui pelabuhan, harus melalui pesisir pantai, ya. Bukan bandara ya, tapi dulu masih harus melewati laut. Sehingga ketika pesisir pantainya dikuasai oleh Dharma Wangsa, Sriwijaya mengalami istilahnya kerugian, yakni tidak mampu melakukan hubungan luar negeri. Namun nanti akan ada serangan balasan tahun 1016 Masehi, sekitar abad ke-11, oleh sekutu dari Sriwijaya yang berada di Blora, di wilayah Jawa, ya, oleh Raja Wurawari yang menyerbu kota Watan, wilayah dari Kerajaan Medang Kamulan, yang akhirnya Dharma Wangsa meninggal ketika itu, dan digantikan tahun 1019 oleh raja terakhirnya bernama Erlangga. Nah, Anda harus digarisbawahi bahwa Erlangga ini merupakan raja yang terkenal ya. Dia ini menjadi penerus dari Dharma Wangsa. Kenapa disebut terkenal dan kenapa dia yang paling memajukan? Karena pada masa tahun 1025 dia berhasil kembali memperluas wilayah Kerajaan Medang yang sebelumnya banyak yang melepaskan diri. Ya. Nah, pada kondisi budayanya juga di sini disebutkan ada karya sastra yang berkembang seperti kitab Arjuna Wiwaha. Ya. Akhir dari Kerajaan Medang Kamulan ya seperti ini ya, dibagi menjadi dua kerajaan, tujuannya untuk meredam konflik dalam istana kepada kedua putranya. Kepada Mahapanji Garasakan